warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dengan acara Topokan Putih Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya Solehan, kali ini akan memandu acara Topokan Putih Domas yang akan membahas tentang mengenal tindakan keperawatan hipnoterapi. Sudah hadir, duduk di sebelah kanan saya, narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Saudara Agus Riyadi S.Kepnes, yang di sini adalah sebagai anggota dari Prahiti. Prahiti adalah singkatan atau kepanjangan dari Praktisi Hipnoterapi Indonesia. Kepada Bapak Agus Riyadi, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Ya, tentunya sudah Pak Agus ini adalah narasumber yang sudah melalang buana dalam hal ini dalam pelayanan kesehatan di sini, khususnya kesehatan pasien-pasien di Yankesva. Untuk saat ini saya akan memandu bagaimana nantinya untuk pelayanan tentang hipnoterapi yang akan diterapkan untuk pasien-pasien di Rumah Sakit Umum Banyumas, baik pasien-pasien umum maupun pasien-pasien di pelayanan kesehatan jiwa. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah, Mas Agus luar biasa sehat hari ini. Marilah pagi ini tentunya masyarakat kita khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas ingin mengetahui apa sih hipnoterapi dan fungsinya, dan orang-orang atau mungkin di rumah sakit itu pasien-pasien apa yang perlu dilakukan hipnoterapi. Yang pertama Mas Agus, ya akan saya tanyakan yang pertama nantinya, ya biar nanti masyarakat secara umum akan tahu. Yang pertama adalah indikasi itu apa sih pasien yang diindikasikan untuk pasien dilakukan hipnoterapi Mas Agus. Terus kemudian yang kedua, nanti di sini juga tentunya ada beberapa faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pasien untuk hipnoterapi. Ya, terus yang ketiga, nah ini yang ketiga ini tentunya Pak Agus sudah sangat paham dan sangat terbiasa dalam melaksanakannya, adalah bagaimana tahap-tahap hipnoterapi dilaksanakannya. Monggo Pak Agus, tentunya sudah siap sekali. Insyaallah. Saya kira hari ini Pak Agus sudah sangat semangat sekali untuk memberikan informasi, memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat kita bagaimana tentang hipnoterapi. Kepada Pak Agus, monggo silakan biar masyarakat kita semua yang ingin mengetahui tentang hipnoterapi akan lebih mengenal. Tentunya dengan mengenal akan semakin asik, semakin menikmati, akan semakin tahu dan akan semakin bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, baik untuk pribadi, untuk orang-orang di sekitar kita ataupun keluarga-keluarga kita. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Selamat pagi Sobat Sehat RSUD Banyumas. Perkenalkan saya Agus Riyadi, saya suka dipanggil Pak Agus. Saya adalah Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Jiwa di Rumah Sakit Banyumas. Kebetulan juga saya membantu psikiater di Banyumas atau dokter jiwa untuk memberikan layanan hipnoterapi gitu ya. Jadi perlu diketahui sobat semua bahwa hipnoterapi adalah satu bentuk terapi ya, dengan banyak pengertiannya sebenarnya, cuman lebih gampangnya begini ya. Jadi hipnoterapi itu kita membuat keadaan pasien bisa dilakukan sugesti, kita memberikan masukan-masukan untuk tujuan adalah pengobatan, untuk terapi ya, untuk mengatasi masalah pasien. Kita mengkondisikan pasien dalam istilahnya trance itu dalam kondisi bukannya tidak sadar ya. Tetap pasien masih sadar, tapi kita kondisikan dalam kondisi yang trance, sehingga dalam kondisi itu kita bisa memberikan sugesti yang positif untuk kesembuhan pasien ya. Itu pengertian dulu ya. Jadi
pemahaman kita tidak seperti dibuat tidak sadar, dibuat seperti gendam itu enggak. Jadi kita masih dibuat pasien masih dalam kondisi masih sadar, masih mendengarkan kita, masih fokus kepada kita sehingga kita bisa memberikan sugesti-sugesti yang positif untuk merasakan masalah pasien gitu ya. Itu mungkin pengertian dulu Mas Rehan ya. Kemudian untuk indikasi apa saja ya yang kita sudah lakukan di Rumah Sakit Banyumas, kita ada beberapa kasus yang coba kita lakukan hipnosis atau hipnoterapi, seperti pada kasus kemarin insomnia atau tidak bisa tidur, kita lakukan hipnoterapi agar pasien bisa tertidur, atau pasien untuk mulai kecemasan pasien di area jiwa ya. Dan juga ada beberapa kemarin ada pasien yang takut makan nasi. Takut makan nasi juga kita berusaha untuk melakukan hipnosis agar dia kembali makan atau mau makan nasi lagi, meskipun itu perlu waktu, tidak cukup sekali 2 kali, harus dilakukan secara rutin. Ke depan kita akan beberapa kasus yang sudah kemarin kita ada pesanan juga adalah untuk berhenti merokok. Nah, ini tapi ya harus perlu pasien harus penuh kesungguhan hati bahwa dia mau berhenti merokok. Misalnya ya kita coba membantu. Dan juga untuk pasien-pasien dengan fobia ya, fobia atau ketakutan ya. Ketakutan kan banyak jenisnya. Ada ketakutan misalkan ketinggian atau ketakutan kemarin yang ketakutan ekonomi ya, ekonomi tidak karena tidak bekerja dan sebagainya, ya kita berikan sugesti yang positif. Itu mungkin dulu ada. Nah, itu. Terima kasih Pak Gus. Itu tadi dijelaskan bahwa untuk sugesti, mungkin masyarakat sugesti sebenarnya seperti apa Mas Agus itu? Mau nanti masyarakat kita disugesti ya maksudnya seperti apa yang dimaksud oleh Pak Agus itu? Sugesti itu mungkin bahasa mudahnya ya memberikan motivasi ya, atau mungkin memberikan masukan-masukan yang positif gitu ya. Misalnya gini, pasien takut makan nasi ya, maka kita memberikan sugesti mulai sekarang seterusnya nasi itu enak, nasi itu adalah satu yang sehat gitu ya. Jadi kita memberikan suatu yang untuk memecahkan masalah pasien tersebut ya, itu seperti itu. Atau ada pasien yang misalkan dia tidak mau, ada pasien yang tidak mau pakai baju gitu ya. Ada juga pasien yang tidak mau pakai baju, kita berikan sugesti ya. Mulai sekarang seterusnya pakai baju adalah sesuatu yang baik, pakai baju adalah sesuatu yang indah dilihat orang. Jadi kita berikan sisi positif atau sesuatu yang positif terkait dengan perilaku pasien gitu, seperti itu. Berarti bisa dikatakan energi yang positif. Energi positif. Ya, masalahnya masyarakat kita kan perlu tahu bahwa apa sugesti. Takutnya sugesti itu suatu nama orang kayak gitu loh Mas Agus. Ya, seperti ini adalah suatu pengertian untuk membuat energi yang positif ya Mas Agus ya intinya. Terus apakah ini nanti perlu diketahui Mas? Apakah semua yang di hipnoterapi akan berhasil Mas? Ya perlu diketahui Mas. Jadi ini ada faktor-faktor yang beberapa yang mempengaruhi bisa tidaknya orang dihipnosis. Yang pertama kita masuk ke tahapan ya. Jadi tahapan ini ada berapa. Yang pertama adalah pra-induksi. Jadi kita melakukan wawancara dengan pasien, kita mengkaji masalah pasien, masalahnya apa, harapannya dari hipnoterapis adalah apa gitu kan. Sudah ketemu, kita sudah klik dengan pasien dan pasien percaya dengan kita sepenuhnya, insya Allah lebih mudah. Tapi ada beberapa pasien yang kadang ketakutan gitu ya, takut ya mungkin karena persepsinya adalah hipnosis sesuatu yang dendam itu Mas ya, dendam ya. Jadi kayak mau dibuat tidak sadar dan sebagainya, sehingga mereka takut. Kadang itu yang pasien menolak. Nah, ketika pasien menolak itu ya memang untuk dalam menurunkan pasien ke arah trans itu memang agak perlu perjuangan. Jadi setelah pra-induksi kita lakukan induksi ya. Induksi itu ada beberapa macam. Memang kalau hipnoterapi
kita biasanya induksinya dengan metode yang pelan-pelan ya, tidak kan kalau di TV kan cepet ya Mas ya. Iya cepet. Misalnya Itu begini, langsung tidur tidur atau ya. iya. Kalau kita pakai apa yang metode yang pelan-pelan saja karena pasien kalau terlalu cepat juga malah takut ya. Yang pelan-pelan dengan teknik ada penekanan juga ya. Kita pernah belajar ya di Hanung ya, di Solo dulu kita diberikan teknik untuk induksi dengan Hanung, metode Hanung ya, dengan penekanan di mana ini titik neguan, kemudian ada di tayang di sini dan juga di taitang di sini. Dengan kita melakukan sugesti, diharapkan pasien bisa kita induksi. Setelah diinduksi kita di deepening namanya ya, deepening itu mendalamkan lagi. Jadi pasien yang sudah diinduksi kita dalamkan lagi, induksinya kita dalamkan sampai pasien benar-benar kondisinya sudah trend, baru kita berikan sugesti. Nah, sugesti kita masuk ya kita bangunkan pasien ya dengan diberikan sugesti, bangun lantas dalam kondisi sehat walafiat. Makasih Mas Agus. Tadi sempat saya tergelitik dengan ungkapan kata Mas Agus, pasiennya takut ya, takut. Nah dalam hal ini kan ya tentu saja keluarga mungkin ya ataupun pasien sendiri ya yang mau di hipnoterapi, takutnya kan mungkin jangan-jangan ini dari petugas hipnoterapinya nanti ya namanya keluarga kan tetap khawatir dengan kondisi anaknya, takutnya Bang dibuat untuk macam-macam sama petugas hipnonya. Nah tentunya harus kita antisipasi Mas Agus. Kira-kira hal seperti apa misalkan contohnya, misalkan yang mau kita hipnoterapi kebetulan jenis kelaminnya misalkan kebetulan dia misalkan masih cewek, kan mungkin dari pihak keluarga kan tidak semerta-merta ya, mungkin ada yang sudah pasrah kepada kita, tapi kan ada yang dalam kepasrahannya itu ada yang mungkin bertanya-tanya, jangan-jangan. Nah mungkin tindakan apa yang kira-kira biar keluarga itu ke kita itu pertama memahami, kedua sepaham dengan kita ya jelas ya, terus berikutnya dia memasarkan kepada kita apa teknik apa kira-kira dari pelaksanaannya biar semuanya berjalan lancar, tidak ada anggapan-anggapan yang negatif sehingga berjalan lancar, tujuan daripada yang melaksanakan juga tercapai dan semuanya yang diinginkan daripada pasien maupun keluarga tercapai. Silakan Mas Agus. Ya, jadi ada beberapa hal yang strategi ya. Memang kita tetap harus menjaga hak pasien dan keluarga ya, hak privasi terutama. Sehingga ketika ada pasien mungkin lain jenis, jenis kita ya, kita libatkan perawat perempuan untuk ikut menemani. Kemudian juga ada tirai ya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian juga kita berikan kasih selimut ya, kita selimut ke pasien, dan kita tekniknya dengan teknik yang mungkin lain ya. Induksinya bisa dengan Hanung induksi, dengan melakukan pressure atau mungkin dengan teknik kata-kata. Kalau kita bisa dengan teknik kata-kata bisa, ya itu bisa kita lakukan. Terutama untuk yang lain jenis. Dan keluarga juga perlu ditekankan bahwa ini terapi inilah tujuannya adalah terapi ya, untuk pengobatan. Jadi untuk membantu masalah pasien, ya, untuk masalah pasien. Karena apa? Karena harus kalau tidak ada kepercayaan dari pihak keluarga maupun pasien ya, hipnoterapi sangat sulit Mas. Kalau pasien dan keluarga tidak percaya kita, akan sangat sulit kita melakukan hipnoterapi. Berarti ini dapat saya simpulkan ya Mas, saya sedikit nyimpulkan ya. Berarti intinya hipnoterapi itu keberhasilannya itu faktornya itu bukan hanya pasiennya, kepada kepercayaan daripada keluarga, kepercayaan dari pasien udah yakin kepada kita, terus dari kita yang melakukan hipnoterapi juga ya Mas. Berarti dalam hal ini tidak bisa dilakukan hipnoterapi akan berhasil oleh seorang yang melakukan hipnoterapi. Tapi tergantung daripada keyakinan dari pasien tersendiri Mas. Iya. Harus klik antara yang pasien dengan kita.
harus yakin ya. Iya. Ya. Kalau nggak klik ya sulit. Berarti perlu diketahui oleh masyarakat bahwa hipnoterapi itu keberhasilannya oleh semuanya, tidak hanya oleh yang melakukan hipnoterapi tersebut. Mungkin apa percakapan atau obrol-obrol atau topokan masalah singki mau diomongkan hipnoterapi sekiranya cukup ya. Ada tambah sedikit. Tambah sedikit silakan Pak Agus, mumpung kita masih ada waktu, silakan kalau ada yang perlu penambahan untuk kepentingan yang lain. Iya, memang untuk pengobatan gangguan jiwa itu kan macam-macam ya. Iya. Selain obat ya, ada juga tadi hipnoterapi ya, dan juga yang lain. Jadi untuk terutama di area yang kesesuaian kesehatan jiwa, kita akan terus melakukan pengembangan yang kemarin juga sudah kita coba. Ada pasien yang di hipnoterapi, ada juga yang kita lakukan mindfulness namanya Mas. Mindfulness itu spiritual. Coba kita kombinasikan ya. Kalau hasilnya lebih bagus, itu menjadi satu yang mungkin produk kita apa hipno mindfulness. Nah, mungkin seperti itu ke depan ya. Jadi kita memang bisa melakukan ada pengembangannya untuk kebaikan pasien dan juga untuk masyarakat kita di Banyumas dan sekitar. Itu luar biasa ini praktisi hipnoterapi dan di RSUD Banyumas ya, Pak Agus Riyadi. Ya, terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah kita mengikuti Topokan Putri Domas kali ini. Marilah kita selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber yang berbeda, materi yang berbeda. Jika sahabat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema ataupun judul isi materi dan informasi pada Topokan Putri Domas di acara yang akan datang, silakan tulis di kolom chat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.